Dan anehnya kadang justru karena orang ini terlalu berharga, kita malah takut untuk mengubah hubungan itu jadi sesuatu yang lebih serius. Mungkin di kehidupan sehari-hari, lu orangnya pendiam. Lu bisa jadi orang yang gampang ngobrol sama orang asing. Karena hidup ini singkat, men. Waktu terus jalan, dan kadang dari semua kehilangan yang ada di dunia ini, mungkin bukan cuma kehilangan pacar yang terasa menakutkan. Tapi kehilangan satu orang yang selama ini ada buat kita itu juga nggak kalah menakutkan tau. Orang yang selalu ada tempat buat kita cerita, orang yang selalu kita cari tiap hidup lagi capek-capeknya, orang yang rasanya kayak udah jadi rumah buat kita. Dan anehnya kadang justru karena orang ini terlalu berharga, kita malah takut untuk mengubah hubungan itu jadi sesuatu yang lebih serius. Kenapa? Karena takut gagal. Bukan cuma kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan sahabat kalau memang itu terjadi. Dan menurut gua itu adalah inti yang paling menakutkan dari film People We Meet on Vacation. Film ini bukan cuma soal dua orang pasang yang saling suka tapi denial bertahun-tahun. Film ini sebenarnya ngomongin sesuatu yang jauh lebih besar, tentang kebebasan, tentang waktu, tentang rasa takut tumbuh dewasa, dan tentang bagaimana pada akhirnya semua manusia harus memilih apakah kita harus terus hidup sebagai versi diri yang bebas atau mulai belajar berkomitmen terhadap sesuatu yang benar-benar berarti. Ya, di awal film kita dikenalin sama dua karakter yang sangat bertolak belakang. Poppy adalah orang yang hidupnya itu spontan. Uhuy, dia suka jalan-jalan, dia suka tempat baru, suka mencoba hal-hal random, dan selalu kelihatan seperti orang yang hidupnya itu penuh warna. Dan satu karakter lagi itu Alex. Dia kebalikannya dari Poppy. Dia tenang, kalem, nggak terlalu suka perubahan, lebih nyaman dengan rutinitas, dan lebih nyaman dengan hidup yang stabil. Dan justru karena mereka sangat berbeda secara karakter, chemistry mereka terasa lebih menarik. Film ini pakai alur maju mundur. Kita dibawa ke berbagai momen liburan mereka dari tahun ke tahun, dan dari semua perjalanan itu film ini ngasih kita satu perasaan yang mungkin pernah dirasain banyak orang, bahwa liburan itu terasa seperti dunia alternatif. Ketika lu pergi jauh dari kota asal lu jauh dari rutinitas, jauh dari orang-orang yang kenal lu. Ada rasa yang seolah-olah tuh lu bisa jadi siapa aja di sana. Lu bisa jadi versi diri lu yang lebih berani, lebih santai, lebih jujur, dan lebih bebas. Mungkin di kehidupan sehari-hari lu orangnya pendiam, lu bisa jadi orang yang gampang ngobrol sama orang asing. Mungkin di kehidupan sehari-hari lu penuh tekanan, tapi pas liburan lu bisa lupa sejenak tekanan tagihan, pekerjaan, deadline, ekspektasi keluarga, dan semua hal yang bikin hidup terasa rumit. Makanya banyak orang punya alter ego versi liburannya masing-masing, versi diri yang sebenarnya itu udah lama pengen keluar tapi ketahan aja sama realita kehidupan. Dan menurut gue film ini berhasil banget sih nunjukin perasaan itu. Ada vibes bahwa dunia ini tuh terasa lebih indah kalau nggak terlalu sibuk, bahwa hidup terasa lebih ringan ketika kita berhenti mikirin masa depan dan cuma menikmati hari ini. Kalau ngikutin kemana arah angin berhembus, hidup itu kelihatan lebih enak tau buat dinikmatin. Dan Poppy adalah representase dari pola hidup yang seperti itu. Dia suka kebebasan, dia suka kemungkinan, dan dia suka perasaan bahwa dunia itu masih luas dan semuanya masih bisa berubah. Makin lama film ini berjalan, film ini makin ngeliatin kalau semua kebebasan itu ternyata cuma sementara. Karena pada akhirnya kita nggak hidup di dunia yang benar-benar bebas. Kita hidup di dunia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Liburan selesai, pesawat pulang datang, uang habis, usia bertambah, teman-teman mulai menikah, orang tua mulai menua, tubuh mulai capek, dan pelan-pelan kita sadar bahwa kita nggak bisa terus hidup hanya dengan mengejar momen. Ada titik di mana semua orang harus memikirkan sesuatu yang lebih permanen. Karena mau seberapa bebas pun masa muda kita, tetap ada satu hal yang selalu mengingatkan kita, yaitu waktu. Ya, waktu. Dan waktu adalah sesuatu yang gak pernah kita bisa lawan, karena kita semua akan tua, kita semua akan kehilangan orang, dan suatu hari nanti kita juga akan menghilang. Mungkin sedikit terdengar agak gelap ya, tapi justru karena kita tahu hidup ini terbatas, semua pilihan jadi terasa lebih penting. Karena kalau hidup kita nggak terbatas, kita jadi sering ngucapin,
nanti aja deh. Tapi masalahnya, kita nggak punya waktu yang tak terbatas. Dan menurut gua, film ini diam-diam ngomongin hal itu. Tentang bagaimana manusia sering banget menggunakan kebebasan sebagai alasan untuk menunda-nunda. Menunda perasaan, menunda komitmen, menunda keputusan. Karena selamanya semua masih abu-abu, kita nggak perlu takut buat kehilangan. Tapi justru, dengan terus menunda, kita malah kehilangan lebih banyak waktu. Dan itu yang terjadi sama Poppy dan Alex. Mereka saling sayang, mereka saling nyaman, mereka saling ngerti satu sama lain. Tapi mereka terlalu takut buat mengubah hubungan itu. Karena mereka tahu kalau hubungan berubah, semuanya juga ikut berubah. Dan disitulah film ini mulai ngasih tahu antitesis terhadap kata bebas itu sendiri. Karena dunia nyata, cinta bukan cuma soal chemistry, bukan cuma soal momen, bukan cuma soal cocok ngobrol sampai pagi. Cinta yang serius itu selalu datang dengan konsekuensi. Ada ego yang harus dikalahkan, ada kenyamanan yang harus dikorbankan, ada jarak yang harus dipikirkan, ada mimpi yang harus disesuaikan, dan ada juga kemungkinan bahwa untuk bersama seseorang, lu harus rela melepaskan sebagian versi lama dari diri lu. Dan itulah kenapa komitmen itu terasa menakutkan. Karena komitmen artinya bisa berhenti hidup hanya untuk diri lu sendiri, men. Tapi di balik semua tema besar itu, hal yang paling kuat dari film ini justru sederhana. Film ini kuat karena berhasil bikin kita percaya bahwa Poppy dan Alex memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka selalu sepakat, bukan karena mereka nggak pernah bikin satu sama lain itu saling kecewa, tapi karena mereka saling mengenal sampai bagian paling jelek dari diri masing-masing dan tetap untuk memilih bertahan. Itulah yang bikin hubungan mereka itu terasa beda. Karena ada orang-orang yang datang ke hidup kita untuk sekedar lewat, ada orang-orang yang datang ke hidup kita untuk ngajarin sesuatu, tapi ada juga orang yang ketika hadir itu rasanya kayak pulang. Dan kadang orang seperti itu yang justru datang dalam bentuk sahabat. Makanya film ini banyak bermain di rasa takut kehilangan seorang sahabat. Karena kehilangan pasangan mungkin akan terasa sakit, tapi kehilangan sahabat yang selama ini udah jadi rumah buat kita sendiri, rasanya kayak lebih kosong. Makanya mereka terus muter-muter di hubungan yang gak jelas. Karena mereka lebih takut kehilangan semuanya dibanding hidup dengan ketidakjelasan. Dan jujur mungkin ini relatable banget ya buat banyak orang di dunia nyata yang ngalamin hal serupa. Punya satu orang yang selalu ada, selalu dicari, selalu jadi tempat buat pulang, tapi selalu takut buat bilang, kayaknya gue suka deh sama lu deh. Karena takut semuanya berubah, takut jadi canggung, takut ditolak, takut kalau ternyata perasaan mereka nggak sama. Padahal seringkali orang yang paling kita cari itu udah ada di samping kita sendiri dari dulu. Kita aja yang terlalu takut untuk memilihnya. Dan mungkin pesan yang paling penting dari film ini adalah soal vulnerability atau kerentanan dalam diri manusia itu sendiri. Ya, itu soal keberanian untuk berhenti pura-pura baik-baik aja. Karena kadang kita nggak susah buat menemukan cinta. Yang susah adalah percaya kalau diri kita itu pantas. Kadang kita takut buat nunjukin diri kita yang sebenarnya. Takut terlihat needy, takut terlalu banyak, takut terlalu rusak, takut kalau orang lain tuh tahu semua kekurangan kita dan mereka bakal pergi. Makanya banyak orang memilih untuk tampil santai aja, memilih pura-pura nggak peduli, dan memilih pura-pura kuat. Padahal di dalam hatinya mereka cuma takut ditolak aja. Dan people we meet on vacation nunjukin bahwa cinta yang sehat justru lahir ketika kita berani membuka semua sisi dari diri kita. Sisi takut, sisi cemburu, sisi rapuh, dan sisi yang nggak keren. Karena kalau ada seseorang yang tetap tinggal setelah melihat semua itu, berarti mungkin memang dia adalah rumahnya. Karena pada akhirnya film ini bukan cuma soal dua sahabat yang akhirnya sadar kalau mereka itu saling jatuh cinta. Film ini adalah pengingat bahwa hidup itu nggak bisa terus dijalani dengan berlari. Ada masa di mana kita itu harus berhenti mengejar kebebasan semu. Ada masa di mana kita harus berhenti bilang, nanti aja deh. Ada masa di mana kita harus cukup berani untuk memilih seseorang. Karena hidup ini singkat, men. Waktu terus jalan dan kadang kesempatan nggak
nggak datang 2 kali. Mungkin memang masa muda itu indah karena kita merasa bebas. Tapi mungkin kedewasaan juga nggak kalah indah karena akhirnya kita tahu apa yang layak untuk dipertahankan. Dan kalau suatu hari lu menemukan seseorang yang bikin dunia terasa lebih tenang, seseorang yang bikin lu merasa bisa jadi diri sendiri, seseorang yang tetap tinggal bahkan setelah melihat sisi terburuk lu, fix, pertahanin men. Jangan terlalu lama denial, karena bisa jadi orang itu bukan sekedar bagian dari perjalanan lu, tapi rumah yang selama ini lu cari. Oke, mungkin sampai situ video kesempatan kali ini. Buat lo yang mau support gua, cukup klik tombol like dan subscribe. Klik tombol notifikasinya biar lu terus dapat update video-video selanjutnya. Dan coba share ke teman lu kalau lu merekomendasikan konten-konten gua. Dan coba komen di bawah. Gua harus bahas anime, film, drama, apalagi. Sekian dari gua. Confess bro, cepetan confess. Udah klop, cocok, confess. Sesimpel itu.